Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kosasi Adi Saputra, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan atau membahas mengenai isu yang berkaitan dari bab 7 tentang Pancasila sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di sini isu yang akan dibahas adalah tentang Pancasila dan dalam strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era 5.0. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Yanti Nurhayati dengan NPM 2421511142. Dan silakan teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Febrian Syapawitno dengan NPM akhir 123. Perkenalkan saya Hasna Alipa dengan nomor pokok mahasiswa akhir 137. Perkenalkan nama saya Neng Nabila Septiani dengan NPM akhir 141. Perkenalkan nama saya Sirli Maulida dengan NPM akhir 127. Perkenalkan nama saya Syafrila Firdaus dengan NPM akhir 148. Langsung saja ke pembahasan mengenai isu tentang Pancasila dalam strategi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era 5.0. Silakan teman-teman yang ingin menanggapi. Isu ini menyoroti khawatiran bahwa kemajuan teknologi itu bisa menimbulkan ketimpangan sosial, bias, eksploitasi data, dan juga erosi budaya. Kaitannya isu ini dengan materi yang saya paparkan, yaitu tentang hakikat ilmu pengetahuan, itu menekankan ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang berobjek, sistematis, bermetode, dan juga bersifat universal. Nah, yang pertama itu berobjek atau objektivitas. Isu ini tuh menekankan perlunya pengembangan AI yang berorientasi pada kepentingan manusia dan juga bangsa. Jadi bukan hanya mengutamakan keuntungan ekonomi. Yang kedua yaitu sistematis. Isu ini itu menekankan perlunya regulasi yang sistematis untuk mengendalikan pengembangan AI, termasuk melindungi hak individu atas data dan menjamin keadilan dalam sistem otomatis. Yang ketiga yaitu bermetode. Artikel ini itu menekankan pentingnya memperlihatkan aspek etika dan nilai dalam pengembangan AI. Hal ini tuh menunjukkan pentingnya penggunaan metode ilmiah yang tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan juga etika dari teknologi. Yang terakhir ada universal. Jadi isu ini tuh menekankan bahwa kemajuan teknologi harus memberikan manfaat nyata bagi semua orang, bukan hanya segelintir orang. Hal ini tuh menunjukkan pentingnya nilai universal dalam pengembangan AI, yaitu menghindari diskriminasi dan juga memastikan bahwa teknologi itu dapat diakses oleh semua orang. Nah, tanggapan yang saya dapat berikan yaitu isu ini tuh menunjukkan bahwa pengembangan AI di era 5.0 itu harus dilakukan dengan pendekatan ilmiah yang mempertimbangkan aspek etika dan juga nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila itu dapat menjadi pedoman yang sangat penting dalam menentukan arah pengembangan AI yang bermanfaat bagi semua orang. Mungkin sekian tanggapan yang dapat saya berikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri yang lain. Di sini, saya akan menanggapi isu tentang pentingnya Pancasila sebagai pedoman moral dalam pembangunan IPTEK di era 5.0. Hal ini sejalan dengan perkembangan ilmu pada masa pra-Yunani kuno, di mana ilmu pengetahuan berkembang dalam kerangka spiritual, etika, dan budaya. Seperti di Mesir, India, dan Cina kuno. Ilmu tidak dipisahkan dari nilai-nilai luhur sejalan dengan peran Pancasila dalam membimbing kemajuan IPTEK agar tetap berlandaskan nilai kemanusiaan dan keadilan. Hal ini sejalan dengan perkembangan IPTEK pada zaman Yunani kuno, seperti pemikiran Anaximander yang mendorong ilmu pengetahuan berbasis logika dan pengujian, serta temuan teknologi seperti mekanisme anti-dere. Keduanya menunjukkan bahwa kemajuan IPTEK sebaiknya selalu dilandasi oleh nilai dan tanggung jawab moral. Nah, saya akan memberikan tanggapan terkait dengan isu tersebut, yakni di mana Pancasila dan dalam strategi pengembangan IPTEK di era 5.0 ini tentunya berbeda dengan ilmu pada zaman abad pertengahan. Gitu. Karena perkembangan IPTEK pada masa sekarang sesungguhnya lebih menitikberatkan pada aktivitas yang berlandaskan pada logika dan persaingan sengit yang kemajuan industri di era revolusi 5.0 ini ya. Jadi di samping itu pula kita tidak bisa sepenuhnya menyamakan pada masa sekarang dengan zaman yang menganggap bahwa ilmu adalah abdi agama. Nah, sehingga hanya berpasrah terhadap apa yang terjadi pada diri kita sendiri khususnya. Nah, di zaman sekarang, penganut yang semacam itu merupakan orang-orang yang memang tidak mau maju itu, bahkan dapat dikatakan kesenjangan pemikiran. Nah, karena tidak usah khawatir atas apa yang berlaku pada negara kita ini, karena semuanya berlandaskan pada norma-norma dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam pendidikan memang sangat berubah, apalagi penggunaan GeoGebra gitu ya, yang sangat diminati anak-anak karena dalam memvisualisasikan grafik kesamaan itu dengan cepat, itu sangat tidak melanggar terhadap apa yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila itu sendiri, karena ini bertujuan untuk memudahkan anak bangsa dalam mengembangkan pola pemikirannya khususnya di bidang matematika.
Nah, di samping itu juga perkembangan iptek ini dapat dikatakan pengaruh dari zaman Renaissance gitu. Nah, di mana pada zaman ini itu kan semua aktivitas manusia itu berlandaskan pada apa yang kita buat itu yang akan kita panen gitu ya, cara mudahnya mah. Karena tidak jadi menganggap bahwa tidak ada urusan campur tangan dari Tuhan gitu. Jadi tidak hanya sekedar menerima apa adanya. Nah, pemahaman ini kemudian berlanjut hingga masa kini itu ya, ini dengan ditunjukkannya dengan kemajuan teknologi, mulai dari banyaknya teknologi digital, robot yang dapat membantu manusia, hingga kecerdasan buatan yang dikhawatirkannya dapat berdampak gitu ya pada pendidikan, seperti judul isu yang diangkat. Di situ tercantum juga mulai dari tergantinya status guru gitu ya. Kan mungkin saja robot itu kan karena memang kecerdasannya itu tidak terbatas itu, sedangkan kalau guru yang kayak manusia itu kan kadang bisa salah juga gitu. Nah, bisa saja yang jadi guru mungkin nanti robot itu. Nah, tapi di samping itu juga mungkin ada kelemahan juga kalau guru itunya adalah robot, mungkin ya tidak bisa apa ya, nggak memiliki perasaan yang sebagaimana guru lakukan itu. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih. Lanjut, Sob. Baik, di sini saya juga izin menanggapi terkait kasus atau isu tentang Pancasila dan dalam strategi ilmu pengetahuan di era 5.0. Nah, di sini berkaitan dengan zaman modern dan juga kontemporer ya. Memang sangat relevansi gitu antara nilai Pancasila di era modern ini dan juga di zaman kontemporer, di mana pada isu di atas tentang Pancasila dalam strategi ilmu iptek di era 5.0 ini memang bahwasanya ada di tengah derasnya arus globalisasi dan digitalisasi. Nah, nilai-nilai Pancasila itu tetap relevan. Di zaman modern memang iptek itu mulai menonjol sebagai alat efisiensi dan juga produksi massal dan juga adanya konektivitas gitu. Namun sedangkan di era kontemporer memang revolusi dari industri 5.0 ini menjadi tantangan, justru jadi bergeser gitu ke aspek etika, tanggung jawab sosial dan keberpihakan gitu terhadap kemanusiaan yang sangat sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian menurut saya juga ada tanggapan bahwasanya teknologi tanpa nilai itu resikonya itu bisa merusak tatanan sosial. Jadi pada isu Pancasila dalam strategi iptek di era 5.0 ini memang menyadarkan gitu bahwa perkembangan teknologi itu yang tidak dibarengi oleh kerangka nilai, misalnya itu Pancasila gitu, itu bisa menyebabkan berbagai masalah sosial seperti adanya ketimpangan digital, hilangnya pekerjaan manusia karena digantikan oleh AI tadi kan yang canggih gitu, kemudian disinformasi hingga krisis identitas budaya. Kemudian yang terakhir dari tanggapan saya memang kekuatan Pancasila itu sebagai filter etis dan kultural. Di era zaman kontemporer ini memang semakin kompleks gitu ya. Pancasila punya fungsi sebagai kompas moral supaya inovasinya itu tetap bermakna, inklusif dan juga bisa memperkuat nilai-nilai lokal. Dan memang ini sangat penting gitu menurut saya. Supaya apa? Supaya bangsa Indonesia kita itu tidak kehilangan arah dan juga dalam mengejar modernisasi teknologi yang berkembang saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tanggapan mengenai isu di atas. Silakan teman-teman yang ingin menanggapi. Di sini saya akan memberi tanggapan tentang isu Pancasila dan dalam strategi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 5.0 di era 5.0. Peran Pancasila di era iptek 5.0 yang menunjukkan peran nyata nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi kemajuan teknologi, terutama pada kecerdasan buatan AI. Setiap sila dalam Pancasila sejatinya memberikan kerangka nilai yang tidak hanya membimbing inovasi agar berorientasi pada kemajuan, tetapi juga menekankan pentingnya aspek kemanusiaan, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab sangat relevan dalam memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan tidak menindas hak-hak individu atau mengabaikan etika sosial. Begitu pula pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengingatkan kita bahwa manfaat teknologi harus dirasakan secara merata, tidak hanya oleh kelompok-kelompok tertentu. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk tidak hanya berfokus pada aspek teknis perkembangan iptek, tetapi juga menjadikan sarana untuk memperkuat jati diri. Untuk memperkuat jati diri bangsa dan kesejahteraan bersama. Penerapan nilai-nilai Pancasila secara konsisten akan mencegah dampak negatif teknologi dan mengarahkan ilmu pengetahuan teknologi ini sebagai alat pemajuan bangsa yang tetap berakar pada nilai yang luhur. Mungkin tanggapan dari saya terkait isu tersebut seperti itu. Terima kasih. Dilanjut untuk tanggapan dari rekan-rekan yang lainnya. Baik, saya akan menanggapi isu tersebut. Nah, dalam konteks tersebut, Pancasila memiliki urgensi yang sangat besar sebagai dasar pengembangan iptek. Nah, karena Pancasila bukan hanya ideologi negara, tetapi juga sistem nilai yang mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia, sila dalam Pancasila memuat prinsip-prinsip moral, etika, spiritual, sosial, dan politik. Nah, yang dapat menjadi pedoman dalam merancang
pengembangan dan menerapkan teknologi agar tidak keluar dari nilai-nilai kemanusiaan. Nah, oleh karena itu, Pancasila tidak boleh hanya menjadi simbol tetapi juga harus diinternalisasi dalam setiap kebijakan dan praktik pengembangan iptek di Indonesia. Nah, dengan demikian, menjadikan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek adalah suatu keharusan strategis dan filosofis. Hanya dengan pendekatan ini, Indonesia dapat memastikan bahwa perkembangan teknologi yang terjadi tidak akan menjauhkan bangsa ini dari identitas, nilai luhur, dan cita-cita nasional, tetapi justru menjadi instrumen untuk memperkuat kedaulatan, keadilan, dan kemanusiaan dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu dia beberapa tanggapan yang telah diberikan oleh kami kelompok 2 mengenai pengangkatan isu terkait dengan bab 7 gitu ya. Yaitu tentang isunya Pancasila dan dalam strategi di era iptek 05.0. Nah, semoga bermanfaat teman-teman. Mohon maaf bila mana ada kesalahan kata demi kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.